Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Jangan lupa cuci tangan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Alamsyah Putra. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Critical Journal Review yang berjudul Perubahan Agraria dan Studi Petani, yaitu perubahan, kontinuitas, dan tantangan. Dalam hal ini, kelompok 2 beranggotakan beberapa orang, yaitu ada Mira Nandita Nainggolan, ada Marwah Mawadah, ada Efraim Karoskali, ada Rini Ramadhani, ada Margareta Wulandari Gultom, ada Sintania Sitomorang, dan ada Ella Maria Purba. Nah, jadi di sini saya mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan. Sekiranya saya mohon izin. Baik, masuk ke slide berikutnya. Latar belakang jurnal. Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap jurnal ini, bahwasanya latar belakangnya adalah yaitu transformasi agraria di dalam dan di seluruh dunia atau di negara ini telah berubah secara signifikan dan secara dinamis selama beberapa dekade terakhir ini. Artinya ada perubahan dibanding dengan era sebelumnya, seperti itu. Hal ini dipicu atau memicu berbagai reaksi dari masyarakat miskin pedesaan yang ada di seluruh dunia. Medan agraria yang berubah dan juga mempengaruhi pemikiran ulang. Ini merupakan sebuah hasil penyelidikan kritis terhadap sifat, ruang lingkup, langkah, dan arah transformasi dan pembangunan agraria. Selanjutnya adalah identitas jurnal. Judul artikel ini berjudul Perubahan Agraria dan Studi Petani, yaitu perubahan, kontinuitas, dan tantangan. Nama jurnal ini adalah Journal of Peasant Studies yang diterbitkan tahun 2009 oleh pengarangnya Saturnino M. Boraschi, oleh penerbit Routledge, Taylor and Francis. Selanjutnya, masuk ke slide berikutnya, ada konsep ahli. Menurut Michael Watts tahun 2008, ia mengungkapkan bahwasanya salah satu anggapan penelitian baru yang difokuskan pada proses transisional dan pesanan makanan agraria adalah bahwa pembagian kerja internasional lama atau klasik dalam sistem agropangan telah diubah secara tak dapat diperbaiki dalam 25 tahun terakhir ini. Kemudian menurut Tony West tahun 2007 menjelaskan bahwasanya asal-usul ekonomi pangan global kontemporer dapat ditelusuri kembali melalui serangkaian perubahan revolusioner yang pernah terbentuk selama 1000 tahun, selama ribuan tahun maksud saya. Kemudian selama berabad-abad dan yang sekarang dikompres menjadi beberapa dekade. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, ada ringkasan jurnal. Nah, transformasi agraria di dalam dan di seluruh negara ini telah berubah secara signifikan dan dinamis selama beberapa dekade terakhir dibanding dengan era sebelumnya. Seperti itu. Hal inilah yang memicu berbagai reaksi dari masyarakat miskin pedesaan di seluruh dunia. Medan agraria tadi berubah karena dipengaruhi oleh pemikiran ulang dalam penyelidikan kritis terhadap sifat, ruang lingkup, langkah, dan arah transformasi dan pembangunan agraria. Hal ini dapat dilihat dari segi teori, mengaitkan dengan kebijakan pembangunan dan politik, dan berpikir tentang metodologi. Selanjutnya ada dinamika perubahan sosial. Dinamika perubahan sosial di negara-negara berkembang selama 4 dekade terakhir ini memiliki beberapa fitur yang berbeda dari biasanya, yaitu yang menandai 3/4 abad ke-20. Namun demikian selama era ini ketika jenis gerakan agraria, jaringan, dan koalisi yang relatif baru ini muncul dan mempengaruhi politik.
Sementara itu, konvergensi berbagai krisis baru-baru ini seperti keuangan, seperti pangan, energi, dan lingkungan telah menempatkan hubungan antara pembangunan pedesaan dan pembangunan secara umum. Jadi kembali ke tahap pusat agenda teoritis, yaitu ada kebijakan politik di dunia saat ini. Kemudian teknologi pertanian terus membuka jalan baru. Beberapa aspek yang diperebutkan dan kontroversial dan tidak begitu berbeda dari paket teknologi dan agenda revolusi hijau sebelumnya. Kemudian ada upaya yang diarahkan untuk memanfaatkan potensi teknologi informasi dan komunikasi dalam menciptakan dan meningkatkan mata pencaharian pedesaan. Namun demikian, paket teknologi yang sama ini umumnya tetap di luar jangkauan. Paket teknologi yang sama ini umumnya tetap di luar jangkauan petani miskin dan dikendalikan oleh beberapa perusahaan transnasional dan distributor dan pengecer lokal. Kemudian ada beberapa masalah lingkungan dan iklim yang cukup mengkhawatirkan yang dihadapi di dunia pedesaan saat ini. Jika suhu naik lebih dari 3 derajat, hasil panen utama seperti jagung bisa turun hingga 20-40% di beberapa bagian, khususnya di Afrika, Asia, maupun di Amerika Latin. Kemudian ada juga menurut McMichael, ia menjelaskan bahwasanya pertanian global bertanggung jawab atas 1/4 dari emisi gas rumah kaca. Artinya apa? Artinya ada dilema serupa dalam menghadapi krisis energi melalui biofuel, yaitu kita perlu mengubah 25% dari lahan pertanian global saat ini menjadi produksi biofuel untuk mengurangi hanya 14% dari konsumsi bahan bakar fosil saat ini. Kemudian diskusi tentang politik pedesaan akan mengikuti tipologi yang ditawarkan oleh Ben Kerflo. Ada beberapa. Yang pertama itu ada politik resmi, politik petani sehari-hari, ada juga politik advokasi. Politik resmi ini melibatkan otoritas dalam organisasi yang menerapkan, mengubah, menentang, dan menghindari kebijakan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan politik sehari-hari menurut Kerfil ini yaitu di mana orang-orang tinggal dan bekerja dan melibatkan orang-orang yang merangkul, mematuhi, menyesuaikan, dan menentang norma dan aturan mengenai wewenang atas produksi, atas sumber alokasi dan daya, dan melakukan hal itu dalam ekspresi dan tindakan yang tenang, biasa, halus, dan yang jarang terorganisir atau langsung seperti itu ya. Selanjutnya ada ciri-ciri baru yang jelas dalam generasi gerakan agraria saat ini yang penting untuk ditunjukkan sebagai konteks untuk subjek keilmuan kritis. Yang pertama, perwakilan langsung yang lebih besar dari kaum miskin pedesaan dalam sub kebijakan nasional dan internasional dalam sebuah arena. Yang kedua, ada ruang lingkup yang lebih luas dan skala pekerjaan politik dan isu-isu yang diambil. Yang ketiga, penyebaran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan gerakan dan tindakan kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang keempat, ada manusia yang lebih sistematis dan koheren, yaitu perspektif hak ini membingkai dan membuat permintaan dan meredamkan klaim kewarganegaraan, membuat batas-batas nasional ini konvensional cukup memudar seperti itu. Kemudian ada lebih banyaknya penegasan otonomi gerakan dari sekutu yang bersifat aktual dan potensial. Selanjutnya ada yang pertama itu ada teori klasik dalam ekonomi politik agraria tentang transformasi agraria, yaitu tentang diferensiasi petani, ada ekonomi petani,
ada juga politik kelas dan kelas agensi, pertanian keluarga, ekonomi moral petani, dan seterusnya. Adalah sebuah kerangka dasar untuk perspektif kritis tentang pembangunan perdesaan. Yang kedua, ada paradigma yang relatif baru yang menginformasikan secara tidak merata dan dalam berbagai cara pekerjaan pembangunan perdesaan yang saat ini dan politik advokasi agraria seperti ekologi politik, seperti studi gender, politik petani sehari-hari, dan pendekatan mata pencaharian perdesaan yang berkelanjutan. Beberapa perspektif ini lebih berkembang secara teoritis daripada yang lain. Salah satu tantangannya adalah bagaimana menentukan hubungan analitis aktual atau potensial atau tidak adanya ini gitu, dengan debat teoritis ekonomi politik agraria. Kemudian ada juga terkait politik ini kembali telah ditafsirkan dalam perspektif administrasi. Karena promosi kebijakan arus utama disebut tata pemerintahan yang lebih desentralisasi, dekonsentrasi, dan sebagainya. Lebih buruk lagi, politik ini telah ditafsirkan hanya sebagai di sisi negatifnya. Berarti seperti korupsi atau ketidakmampuan negara secara keseluruhan ini membenarkan seruan untuk menjauh dari politik. Seperti itu. Kemudian pendekatan komparatif sistematis atau ekonomi politik tetap menjadi metodologi penting dalam studi pembangunan perdesaan yang kritis. Kemudian menurut Bernstein, juga ada Senin dan juga Kay dan McMichael menunjukkan dalam kontribusi mereka untuk koleksi ini berupa deskripsi yang luas atau gambaran yang luas dari dunia agraria dan transformasi agraria, dan dalam kerangka perbandingan yang eksplisit, baik lintas negara atau lintas wilayah. Kemudian semua kontributor ini telah mengambil pendekatan ekonomi politik secara eksplisit yang mengajukan setidaknya 4 pertanyaan dasar. Yang pertama, siapa yang memiliki apa? Siapa yang melakukan? Siapa yang mendapatkan? Dan apa yang mereka lakukan dengan surplus agraria? Secara singkat, pertanyaan tentang kekayaan dan kekuasaan agraria. Kemudian, studi besar tentang dunia agraria telah mengambil pendekatan komparatif eksplisit, longitudinal, dan lintas nasional atau lintas regional. Kemudian di slide analisis jurnal, dari hasil yang penulis lakukan dalam jurnal ini, bahwa terdapat hasil penelitian yang menunjukkan seluruh dunia berada dalam krisis dalam berbagai dimensi. Ada itu krisis pangan, krisis energi, krisis iklim, krisis keuangan, dan lain-lain. Kemudian untuk menemukan solusi nyata, kita perlu mengeluarkan modal keuangan secara spekulatif dari sistem pangan kita dan menasionalisasi kembali produksi dan cadangan pangan dari kita sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis pangan, seperti itu. Kemudian petani dan pertanian keluarga memberi makan orang, memberi makan karyawannya. Sementara agribisnis itu menumbuhkan tanaman ekspor dan agrofuel untuk memberi makan mobil daripada manusia, seperti itu. Pertanian industri ini membuat planet ini jadi hangat atau jadi panas, seperti itu.
dan petani ini berusaha untuk mendinginkan planet ini seperti itu. Kemudian reformasi agraria integral asli dan pertahanan wilayah masyarakat adat adalah langkah-langkah penting untuk menghentikan penggusuran dan pemindahan di pedesaan dan menggunakan tanah pertanian kami hanya untuk menanam tanaman yang alih-alih ekspor dan bahan bakar seperti itu. Hanya petani agroekologi dan petani keluarga yang dapat mengaitkan harga pangan dari harga minyak bumi, memulihkan tanah yang rusak, dan menghasilkan makanan lokal yang sehat untuk masyarakat kita. Dunia perdesaan yang sangat penting bagi pemahaman kita tentang dunia yang lebih luas dan masa depan masyarakat manusia menghadapi masalah diidentifikasi sebelumnya. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya terlepas dari sudut pandang seseorang pada masalah yang dihadapi akan membutuhkan kembali terlibat dengan teori teoritis seperti itu. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, itu ada kelebihan dan kekurangan jurnal. Dalam jurnal ini yang kami bahas bukanlah berisikan mengenai hasil penelitian melainkan tugas penulis mengenai suatu fenomena dalam dunia pertanian. Namun penulis membahas dalam jurnal ini terkait studi agrarian yang membahas mengenai perkembangan dunia pertanian dari abad ke abad gitu. Namun secara literatur hasil tetap saja ini hasil dari penelitian orang lain. Kemudian ada pun beberapa kekurangannya, yaitu sebagai pembaca kita cukup kesulitan untuk memahami spesifikasi artikel dalam jurnal ini. Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Yang pertama karena memang jurnal ini berbahasa Inggris, kemudian ketika ditranslitkan ke bahasa Indonesia maknanya itu agak berbeda seperti itu, agak ambigu seperti itu. Jadi penulis agak sedikit kesulitan seperti itu. Baik, itu saja hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jikalau ada teman-teman semua yang ingin memberikan saran, kritik, ataupun pertanyaan, saya persilakan di kolom komentar pada WA grup mata kuliah antropologi agraria. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.